Kalau nggak deketin targetnya, deketin Allahnya. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zizoya Channel. Selamat datang buat teman-teman subscriber yang baru. Selamat nonton juga buat teman-teman subscriber lama. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dihindarkan dari segala macam penyakit, apalagi yang sedang gak turun-turun ini. Aduh, sampai kapan sih pandemi ini? Ya udahlah ya. Oke teman-teman, nah gimana? Masih rajin ngedawamin sholawatnya? Masih istiqomah ngedawamin sholawatnya? Masih terus semangat ngedawamin sholawatnya? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya buat kita semua. Oke. Hari ini aku akan sharing tentang sesuatu yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Tentang gimana sih caranya biar uang yang ngejar-ngejar kita bukan hanya kita yang ngejar-ngejar uang. Jadi dari pengalaman yang sudah aku dapatkan selama ini, agar kita terus dikejar uang adalah dengan cara kita ninggalin uang tersebut. Jadi gini loh teman-teman, kita harus merubah mindset kita bahwasanya sesuatu yang ketika kita kejar maka dia akan semakin menjauh. Kayak seperti contohnya Yusuf dan Zulaiha. Ketika Zulaiha semakin mengejar Nabi Yusuf, maka Allah menjauhkan keduanya. Tapi ketika Zulaiha mendekat kepada Allah, justru malah Yusuf semakin dekat dengan Zulaiha, kan gitu. Lah begitupun dengan harta, begitupun dengan rezeki, begitupun dengan uang, gitu kan. Kalau kita semakin kayak kayak cuek gitu sama uang bakal semakin ngejar-ngejar kita. Gak usah jauh-jauh lah analoginya. Kalau kita tertarik sama orang, kita makin nempel sama dia, kita makin kayak maksa-maksa, seolah maksa-maksa memaksakan kehendak kita. Pastikan lawan jenis kita itu kan pasti makin lama makin ilfil gitu kan. Lah, begitupun dengan uang, semakin kita ngejar, semakin dia kayaknya ilfil sama kita. Akhirnya dia gak deket-deket kita gitu loh. Padahal ketika kita suka sama lawan jenis, kalau kita cuek-cuek aja, kalau kita menunjukkan perasaan yang seolah-olah biasa aja tapi ada gimana-gimananya gitu, mereka bakal semakin tertarik sama kita sehingga mencari tahu tentang kita, semakin kepo, semakin penasaran sama kita. Begitupun duit, ketika ya udahlah kayak cuek gitu sama duit bakal datang sendiri loh ke kita. Tapi dengan syarat, kalau nggak deketin targetnya, deketin Allahnya. Jadi kalau kita memang benar-benar pengen dideketin sama duit, ya udah deketin Allah melalui salat duha, deketin Allah melalui salat malamnya, deketin Allah melalui bacaan sholawatnya. Karena Allah bakal mengabulkan 70 dari 100 itu di akhirat dan 30 dari 100 itu di dunia. Maka ketika kita berdoa apapun pasti kita akan dikasih 30-nya itu di dunia ini. Lah, udah doa, udah nyuekin, tapi kok duitnya nggak datang-datang. Ada yang mungkin lupa disadari. Ketika kita udah diberi kesehatan sehingga kita nggak perlu ngeluarin duit untuk ke rumah sakit. Ketika kita di masa yang sangat sulit dibuat sama Allah sangat tenang tanpa mikirin utang, sangat tenang tanpa mikirin besok harus makan apa. Padahal yang ada cuma nasi sama kompor gas sama garam aja. Terus kita dibuat merasa tenang bahwa Allah bakal ngasih rezeki sewaktu-waktu tanpa kita duga. Kalau menurut aku itu adalah satu pencapaian di mana kita udah mulai cuekin yang namanya rezeki, tapi rezeki terus ngecolek kita, ngegoda kita untuk datang kepada kita. Tapi kan nggak segampang itu ya, emang nggak gampang gitu loh. Untuk kita bisa pasrah ke Allah pun itu nggak gampang. Untuk kita bisa ngedapetin ketenangan seperti itu pun nggak gampang gitu loh. Itu butuh suatu keyakinan yang nggak boleh ada keraguan ke Allah. Jadi ketika baca sholawat, ketika berdoa, ketika udah menunaikan sholat duha, yang harus kita tanamkan dalam diri kita selain setelah tadi mindset yang kita ubah itu tadi, itu juga kita harus
menanamkan dalam diri kita bahwasanya udah pasti dikabulin Allah. Udah pasti, udah gitu aja. Bentuknya apa terserah Allah. Yang pasti yakin dulu tanpa ada keraguan. Udah pasti beres semuanya. Kalau tuh ternyata di penghujung, ya ampun, udah tinggal 1 jam nih waktunya bayar kontrakan, duit gak ada apa segala macem. Coba dalam waktu 1 jam itu minta bantuan ke Allah dengan cara dengan cara kilat. Gimana caranya? Baca sholawat, juga baca subhanaka la ilaha illa anta Allahumma inni kuntum minadz zalimin. Doanya Nabi siapa yuk tebak ya di kolom komentar ya. Sebutkan doa tersebut, ucapkan sampai 1 jam ke depan. Percaya atau tidak, harus percaya. Karena itu tadi di pertama, teman-teman harus benar-benar gak ragu, harus yakin. Udah pasti dikabul sama Allah. Aku udah ngalami, jadi aku bisa bercerita ke teman-teman. Aku udah ngalami, jadi aku bisa sharing ke teman-teman. So, buat teman-teman yang sedang dalam masalah, sedang kesulitan apapun, sedang hatinya gundah gulana karena memikirkan hal yang sebenarnya udah gak perlu dipikirkan karena itu udah jadi urusan Allah, coba deh. Atau mungkin teman-teman yang sedang menanti momongan, teman-teman yang sedang menanti jodoh, yang benar-benar udah kepepet banget, udah benar-benar ya Allah udah capek aku doa. Kan gak boleh ya sebenarnya doa capek, tapi sampai ada perasaan kayak gitu, coba digali lagi, diperbanyak lagi bacaan sholawat sama zikirnya tersebut, makin digencerin lagi. Insya Allah, kalau Allah belum ngabulin saat itu juga, belum ngabulin dalam waktu dekat itu juga, Allah bakal ngasih ketenangan yang benar-benar kayak bikin hati itu nyes, adem kayak gitu. Benar-benar jadi kita itu gak perlu mikirin itu lagi kayak gitu loh. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa. Karena ada satu kisah di mana waktu itu ada seseorang yang mau dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya selama di dunia. Kemudian orang tersebut berkata demikian, "Ya Allah, padahal aku selama di dunia selalu berbaik sangka bahwasanya Engkau akan memasukkan aku ke dalam surga. Hanya karena prasangka baik itu, kemudian Allah bertanya, apa yang kamu sampaikan tadi?" Diulangi lagi seperti itu, bahwa prasangka orang tersebut adalah bahwa ia akan dimasukkan surga oleh Allah. Saat itu juga Allah langsung menyuruh malaikat untuk membawa orang tersebut masuk surga. Dari situ, kenapa Allah meminta malaikat untuk memasukkan dia ke surga? Karena orang ini tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah, dan Allah itu selalu dengan sangat mudah memberikan rahmatnya, dan hanya dengan rahmat Allah yang bisa nyelamatin kita dari api neraka. So, kalau teman-teman udah merasa kayak lengah, jenuh dan lain sebagainya, coba di-charge lagi dengan diperbanyak lagi sholawatnya, diperbanyak lagi zikirnya. Insya Allah akan semakin dimudahkan, didekatkan dengan harapannya, dan yang paling penting adalah ditenangkan hatinya. Sampai di sini dulu video aku, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan udah mau isya, kedengeran kan ya? Soalnya memang videonya dibikin di ruangan terbuka, jadi agak berisik, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.